وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته كما قال تعالى إن للمتقين مفازا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Marilah di hari yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik perintah maupun larangan yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, maupun perintah dan larangan yang ada hubungannya dengan hak sesama manusia atau hablum minannas. Wa'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman itu sejatinya merupakan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9 sampai ayat ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qa'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin, ayat atau dua ayat tersebut sebab diturunkannya adalah terkait dengan beberapa peristiwa. Salah satu peristiwa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir Ibnu Jarir, beliau menyebutkan bahwasanya ada salah seorang sahabat Ansor yang namanya Imran. Beliau punya seorang istri, tetapi orang tersebut berbuat zalim terhadap istrinya. Dia melarang istrinya untuk mengunjungi keluarganya. Bahkan dia mengurung istrinya di rumah dan tidak boleh keluar kemanapun. Maka kemudian istrinya ini pun mencoba meminta pertolongan, menyuruh orang untuk memberitahu keluarganya mengenai kondisi yang dialami. Maka keluarga dari istri tersebut pun mendatangi
lelaki tersebut dan kemudian memaksanya agar membebaskan istrinya. Ketika itu maka Imran ini kemudian meminta bantuan kepada kaumnya, sehingga terjadilah pertikaian di antara dua suku dari Imran tadi dengan suku dari istrinya. Maka kemudian disebutkan di situ fatadafa'u wa kana bainahum ma'rakah fanazalat fihim hadhil ayah fab'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslah bainahum wa fa'ila amrillahi ta'ala. Terjadi pertikaian bahkan peperangan di antara kedua kaum tersebut, padahal dua-duanya merupakan orang Islam. Karena masalah tersebut akhirnya terjadi pertikaian, maka kemudian ayat ini pun turun dan Rasulullah SAW pun turun tangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ma'asyiral muslimin wa hadirin mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ke-9 ini berbicara mengenai pertikaian yang terjadi di antara umat Islam yang menyebabkan terjadinya peperangan, perang saudara antara umat Islam sendiri. Maka Allah berfirman di dalam ayat tersebut bahwasannya ketika ada kalangan yang memberontak, maka kalangan yang memberontak itu harus diperangi. Diperangi di sini bukan dalam artian selalu perang secara fisik, tetapi diajak untuk menghentikan permusuhan, untuk menghentikan pemberontakan tersebut sehingga mereka mau kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan pemberontakan lagi. Lalu di ayat 10 Allah secara tegas menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, adalah saudara. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka ketika terjadi pertikaian, damaikanlah di antara saudara tersebut dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita perhatikan di ayat tersebut secara tegas, Allah menyebut bahwa kita sesama umat Islam itu bersaudara. Terlepas dari apapun latar belakang kita, terlepas dari apapun suku bangsa kita, terlepas dari apapun pilihan politik kita, terlepas dari apapun mazhab kita, secara tegas Allah menyebutkan di situ bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Syekh Wahab Az-Zuhairi dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir, menyebutkan ay tatmiman lil irsyadi zakarallahu ta'ala annal mu'minina ikhwatun fiddin. Orang-orang yang beriman itu merupakan ikhwatun fiddin, saudara dalam agama. Artinya apa? Artinya yang membuat kita bersaudara adalah agama yang kita peluk. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di situ bersaudara, meskipun kita berbeda secara nasab, tetapi agama Islam merupakan pemersatu kita, sehingga hubungan antara umat Islam itu meskipun beda suku, beda golongan, tetapi karena disatukan oleh akidah yang satu, maka secara tegas Allah menyebutkan di situ bahwasannya kita semua adalah saudara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita semua mengaku bahwa sesama umat Islam adalah bersaudara, ada beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, atau di dalam hadis yang diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab tafsir Al-Munir tadi, al-muslimu akhul muslimu la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu
merupakan saudara. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak akan menzalimi saudaranya dan dia tidak akan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Dalam hadis lain Rasulullah juga menyebutkan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahr. Permisalan seorang mukmin dalam kasih sayang dan hubungan erat mereka itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang kesakitan, maka seluruh anggota tubuh itu tidak akan bisa tidur karena diserang demam dan juga rasa tidak bisa tidur. Bahkan Rasulullah SAW juga disebutkan atau menyebutkan dalam hadis yang lain, innal mu'mina min ahlil adyani bi manzilatir ra's minal jasad ya'lamul mu'minu li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra's. Ini perumpamaan yang lain. Jadi disebutkan bahwa seorang mukmin itu merupakan diibaratkan sebuah kepala. Jika ada salah satu atau jika kepala ini sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan rasa sakit tersebut. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengaku, ketika kita mengimani ayat ini, meyakini bahwasannya kita adalah saudara, maka ketika ada saudara-saudara kita yang tersakiti, ketika ada saudara-saudara kita yang terzalimi, kita harus tergerak membantu, kita harus tergerak menolong mereka agar mereka semua bebas dari kezaliman, agar mereka semua bisa merasakan keadilan dan keamanan sama seperti kita. Kita ketahui bahwasannya saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang berada dalam situasi yang sangat mencekam. Berita terakhir disebutkan bahwasannya total korban dari tanggal 7 Oktober sampai hari ini kurang lebih 3.785 orang yang meninggal dunia. Dan separuhnya dari kalangan anak-anak, kalangan perempuan dan juga kalangan orang-orang lanjut usia. Bahkan 2 hari yang lalu terjadi penyerangan terhadap rumah sakit. Bayangkan ada rumah sakit yang kemudian diserang melalui roket-roket oleh kalangan penjajah. Tentu saja korban berjatuhan. Orang-orang yang sedang dalam kondisi kritis, yang sedang dalam kondisi mengenaskan, sedang dalam perawatan, justru dihujani dengan bom, dihujani dengan roket dan rudal. Ini merupakan salah satu, merupakan bentuk wujud tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Bahkan bantuan-bantuan yang datang di luar pun terkendala. Untuk memasukkan bantuan ke daerah sana tidak mudah, sehingga butuh perjuangan yang besar agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita semua sebagai umat Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, ikhwah, saudara. Sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang kesusahan adalah sebagaimana kakak terhadap adiknya, sebagaimana adik terhadap kakaknya, sebagaimana ayah terhadap ibunya, atau ayah terhadap anaknya, atau sebaliknya anak terhadap orang tuanya. Jika ada seorang muslim yang lain disakiti, maka seharusnya perasaan tersebut yang harus ada di dalam tubuh kita. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagaikan satu tubuh. Ketika ada yang tersakiti, maka seluruh tubuh tidak akan bisa tidur karena menahan rasa sakit tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai wujud kepedulian, sebagai wujud solidaritas kita sebagai sesama umat Islam yang melihat saudara-saudara kita sedang berada dalam kesusahan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah senantiasa memberikan atau mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana agar mereka kuat dalam menjalani ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa selalu mendoakan mereka di setiap waktu-waktu mustajab, melakukan salat ghaib, qunut nazilah dan amalan-amalan lain yang tujuannya adalah memohon kepada Allah agar merahmati orang-orang yang telah wafat dan juga menguatkan orang-orang yang sedang melakukan perjuangan. Selain itu juga dengan cara mengirimkan bantuan terhadap mereka, karena umat Islam saat ini masih dalam kondisi yang lemah sehingga tidak bisa kita dengan gampang datang ke sana untuk memberikan bantuan mereka. Maka minimal bantuan secara materi kita berikan kepada mereka untuk membantu korban-korban yang menjadi korban dari keganasan orang-orang para penjajah yang sejak lama menjajah dan merampas tanah serta menodai kesucian Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kekuatan iman dan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang telah tertindas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح ولاة أمورنا في مصلحة الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان خاصة في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.